Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Untuk video kali ini adalah 4 resep untuk menu takjil. Jadi simak videonya sampai akhir ya. Siapkan 2 buah jagung manis, ini ukuran sedang. Lalu jagungnya ini kita iris dan buang bonggolnya, kita ambil bijinya aja. Ini saya timbang sekitar 220 gram. Lalu saya sudah menyiapkan kukusan yang sudah saya panaskan dan ini jagungnya mau kita kukus. Ini dikukus sampai matang kira-kira 15 menit. Dan setelah 15 menit ini jagungnya udah matang, lalu bisa kita angkat dan kita pindahkan wadah ke mangkok. Nah, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya. Lalu kita mau buat cream cheese-nya, siapkan panci. Lalu tuangkan 600 ml susu cair. Ini susu full cream ya. Lalu tambahkan 2 saset kental manis. Boleh pakai merek apa aja. Tambahkan 250 ml air putih. Tambahkan 75 gram keju parut, boleh pakai merek apa aja. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu bisa tambahkan 125 gram gula pasir. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Masukkan jagung rebusnya. Ini airnya sudah mulai hangat ya. Sudah mulai panas. Lalu kita siapkan 4 sendok tepung maizena dan ini saya campur dengan air. Ini asal larut saja ya. Nah, dicairkan seperti ini. Setelah sudah larut semuanya, ini mau kita campurkan ke adonan susunya. Kita masukkan dan kita langsung aduk cepat agar nanti tidak menggumpal. Ini diaduk-aduk terus sampai adonan susu kejunya ini mendidih ya dan mengental. Dan ini sudah mulai meletup-meletup, sudah mendidih. Ini lupa saya tambahkan garam ya. Tambahkan sedikit aja garamnya, sekitar 1/4 sendok teh. Lalu ini diaduk-aduk kembali dan bisa kita matikan kompor sambil menunggu adonan ini agak dingin ya atau hangat. Nah, ini sudah hangat. Tapi teksturnya belum terlalu kental ya, tapi ini udah creamy banget. Dan selanjutnya ini sudah bisa kita kemas di dalam wadah. Ini saya siapkan wadah microwave ukuran 300 ml. Dan sebelum kita isi, ini terlebih dahulu diaduk-aduk biar jagungnya merata. Setelah itu kita isi wadahnya. Ini saya isi 3 centong sayur ya. Setelah itu bisa kita beri topping. Ini saya kasih topping keju parut.
Nah, setelah itu kita tutup wadahnya. Ini bisa kita masukkan ke dalam kulkas ya, biar dingin dan rasanya lebih enak. Dan ini saya mau buat kemasan ekonomisnya dengan cup ukuran 50 ml. Ini cocok banget buat ide jualan ya teman-teman. Selain rasanya enak banget, juga cara bikinnya itu mudah banget. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga dagangannya laris. Karena ini memang enak banget, creamy, teksturnya lembut, manisnya pas. Langsung aja kita ke cara pembuatannya dan bahannya apa aja, simak videonya sampai habis ya. Siapkan 2 bungkus Oreo, ini saya pisahkan antara krim dan biskuitnya. Ini agak sedikit keras ya, karena memang Oreonya ini saya taruh di kulkas, jadi krimnya masih keras. Dan ini dipisahkan krimnya, nanti krimnya juga akan kita gunakan ya. Kalau ingin mudah untuk memisahkan krimnya, ini biskuitnya biarkan tetap di suhu ruang, jadi dia krimnya tidak keras. Nah, setelah sudah dipisahkan dari krimnya, ini krimnya kita sisihkan. Nanti akan kita buat campuran juga, campuran cheese-nya. Dan biskuitnya ini akan saya haluskan dan akan saya blender biar lebih cepat dan lebih halus. Kalau tidak ada blender bisa dihaluskan secara manual ya, ditumbuk. Setelah itu siapkan pan. Di sini saya masukkan 800 ml susu cair. Lalu tambahkan 2 saset kental manis. Tambahkan 150 gram keju parut. Kejunya boleh juga di blender ya. Ini diaduk-aduk sebentar. Lalu tambahkan 120 gram gula pasir. Ini sudah mulai kita masak ya. Kita masak dengan api yang sedang cenderung ke kecil. Ini diaduk-aduk. Dan tambahkan krim Oreo. Dan ini kita aduk-aduk terus sampai susu cairnya ini sedikit hangat ya, atau sudah hampir mendidih. Nah, setelah sudah hampir mendidih, tambahkan 3 sendok makan maizena yang dicairkan atau diberi air sedikit. Ini tadi ada hitam-hitamnya, ini karena mangkoknya bekas Oreo ya yang saya gunakan, tapi nggak apa-apa. Ini diaduk-aduk sampai tercampur rata dan sampai semua bahan larut. Nah, setelah dicampurkan maizena, ini akan sedikit mengental. Nah, setelah mendidih seperti ini, bisa kita matikan kompor. Lalu diamkan sampai benar-benar dingin. Setelah sudah dingin, krim cheese-nya ini saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Lalu siapkan wadah, ini saya pakai cup jelly dan masukkan 1 sendok makan Oreo bubuknya. Lalu ditekan-tekan seperti ini.
Untuk cupnya ini terserah teman-teman ya, mau pakai yang ukuran berapa aja sesuai selera atau sesuai kebutuhan. Nah, ini untuk cream cheese-nya dituangkan seperti ini, diratakan. Kalau tidak ada plastik segitiga bisa langsung menggunakan sendok ya. Ini karena untuk mempermudah, jadi saya pakai plastik segitiga. Dan setelah itu masukkan lagi 1 sendok makan bubuk Oreo-nya. Lalu semprotkan lagi cream cheese-nya. Nah, ini saya menggunakan 2 layer aja ya. Lalu lakukan sampai semua adonan habis. Nah, ini saya kasih topping atasnya, saya kasih topping keju. Untuk topping juga sesuai selera teman-teman aja. Setelah ini bisa kita masukkan dulu ke lemari es atau kulkas biar ini rasanya tuh lebih enak ya kalau dingin. Dan ini setelah sudah saya masukkan ke dalam lemari es. Ini tuh rasanya enak banget, creamy dan lumer banget di mulut. Rasanya juga pas, manisnya pas. Pokoknya ini enak banget. Mudah banget kan cara bikinnya dan teman-teman pasti semuanya bisa untuk membuatnya. Ini juga cocok banget untuk ide jualan, apalagi sebentar lagi bulan puasa. Cocok banget untuk menu takjil ya. Langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya dan bahannya apa aja. Siapkan 100 gram tepung terigu, siapkan 25 gram coklat bubuk, lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh soda kue. Ini bahan keringnya diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini kita sisihkan. Lalu siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur, campurkan 100 gram gula pasir, tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Lalu ini diaduk-aduk memakai whisk aja ya, seperti ini sampai gulanya larut. Nah, ini gulanya sudah larut dan warnanya juga sudah berubah ya menjadi putih seperti ini. Lalu tambahkan 1 saset kental manis coklat. Dan tambahkan 150 ml air putih. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan bahan kering tadi. Ini dimasukkan secara bertahap biar mudah mencampurkannya. Pada tahap ini, teman-teman bisa menyiapkan kukusan ya, karena nanti adonannya ini akan kita kukus.
Dan ini dilanjut untuk memasukkan semua bahan keringnya dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur ya. Lalu masukkan 100 ml minyak goreng. Ini boleh memakai mentega yang dicairkan ya, sesuai selera aja. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan usahakan di sini jangan sampai ada minyak yang masih mengendap di dasar adonan ya. Jadi ini saya bantu memakai spatula, saya aduk-aduk lagi agar tercampur rata. Lalu saya siapkan cup ukuran 300 ml. Jadi teman-teman bisa pakai cup ukuran berapa aja ya. Tapi untuk adonan ini bisa dibagi 4 cup untuk ukuran 300 ml. Dan ini dituangkan setengah bagian saja karena nanti hasilnya akan mengembang. Nah, setelah setengah bagian masih ada sisa, ini tuangkan kembali, dibagi rata. Dan setelah semua sudah dituangkan, kukusannya sudah panas, ini akan kita kukus selama kurang lebih 20 menit. Jangan lupa kalau kita memakai kukusan yang tutupnya datar, ini dialasi menggunakan kain bersih ya, agar uap airnya itu nanti tidak turun ke kuehnya. Nah, ini sudah matang browniesnya. Lalu kita angkat dan setelah itu biarkan sampai dingin. Lanjut kita buat sausnya, siapkan 1 saset kental manis coklat. Lalu tambahkan 125 ml air putih. Ini diaduk-aduk. Setelah rata, ini dimasak menggunakan api kecil ya. Dan setelah sudah mendidih, tambahkan 50 gram coklat batang atau disisih. Lalu aduk-aduk sampai coklatnya mencair dan airnya mendidih. Dan setelah sudah mendidih, masukkan 1 sendok teh maizena yang dicairkan dengan 5 sendok makan air. Lalu ini dituangkan dan aduk-aduk secara cepat agar nanti maizenanya tidak menggumpal. Dan setelah tercampur rata seperti ini bisa dimatikan kompornya ya. Jadi kekentalannya segini aja, ini udah cukup. Lalu masukkan 1 sendok teh mentega. Aduk-aduk sampai menteganya cair dan tercampur rata. Setelah sudah tercampur rata, ini bisa kita tunggu sampai agak dingin. Setelah itu bisa kita tuangkan di atas browniesnya. Ini dituangkan 1 sendok sayur ya. Dan setelah dibagi rata menjadi 4 cup, ini bisa kita hentak-hentakan seperti ini agar sausnya ini rata ya. Nah, setelah sudah rata, ini bisa kita beri topping sesuai selera. Dan di sini saya beri topping choco chip.
mesis warna, keju, dan mesis coklat. Jadi untuk toppingnya itu sesuai selera teman-teman aja atau sesuai stok yang di rumah ya. Nah, ini sudah jadi, cantik banget hasilnya. Ini cocok banget sebagai ide jualan ya, apalagi sebentar lagi Ramadan, cocok banget untuk menu takjil atau jualan takjil. Dan ini rasanya tuh lembut banget, enak, manis, dan lumer banget saus coklatnya. Bisa kan ya untuk membuatnya? Langsung aja kita simak cara buatnya dan bahannya apa aja ya. Ada 2 bungkus agar plain, 2 bungkus coklatos, 1 sendok teh garam, 150 gram gula pasir, masing-masing dikasih 150 gram, 750 ml susu cair, dan ini airnya kelupaan ditaruh di sini ya, ada 750 ml juga buat lapisan coklat. Yang pertama kita masukkan 150 gram gula pasir, 1 bungkus agar plain, tambahkan setengah sendok teh garam, 2 bungkus coklatos, lalu tambahkan 750 ml air. Ini tadi tidak dicantumkan ya di awal. Lalu ini kita masak di atas kompor. Ini sembari diaduk-aduk ya, agar tidak ada endapan di bawah. Ini kita masak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita matikan kompornya. Dan ini saya sudah menyiapkan cup. Lalu tuangkan agar-agar coklatosnya ke dalam cup. Ini 3/4 bagian aja. Jadi untuk sisanya nanti buat lapisan yang putih. Ini dituang sampai semua adonan habis ya teman-teman. Dan setelah adonan habis, kita tunggu sampai set. Lalu kita siapkan untuk adonan yang putih. Tuangkan 150 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar plain, setengah sendok teh garam, lalu tuangkan 750 ml susu cair, diaduk-aduk sampai rata. Lalu ini kita masak di atas kompor, sembari diaduk-aduk agar tidak ada endapan di bawahnya. Ini kita masak sampai airnya mendidih seperti ini. Kita aduk-aduk sebentar. Dan ini kita aduk-aduk sambil nunggu uap panasnya agak berkurang. Lalu kita tuangkan di atas adonan agar-agar coklatos yang tadi. Ini sudah set ya teman-teman. Ini dituangkan sampai adonan habis.
Lalu tunggu sampai semua agar-agar ini set. Dan ini sudah set semuanya ya. Kalau pengen cepat bisa dimasukkan ke dalam kulkas atau lemari es. Dan ini mau kita cobain. Tuh teksturnya lembut banget. Dan warnanya cantik banget, putih dan juga coklat. Dan ini rasanya enak banget. Mantap teman-teman, wajib buat cobain ya resep ini. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe dan like, komen, serta share ke sosial media teman-teman semuanya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.